Kulit adalah lapisan luar tubuh manusia dan merupakan organ terbesar yang menutupi tubuh. Jika dibentangkan rata pada orang dewasa, kulit manusia bisa memiliki area seluas kurang lebih 2 meter persegi atau sebesar sebuah selimut kecil. Tetapi tidak seperti selimut pada umumnya, sistem organ ini lembut, kuat tahan air, dan memperbaiki diri sendiri. Kulit mempunyai ketebalan yang sangat bervariasi. Bagian yang sangat tipis terdapat di sekitar mata dan yang paling tebal pada telapak kaki dan telapak tangan yang mempunyai ciri khas berbeda-beda pada setiap orang, yaitu berupa garis lengkung dan berbelok-belok. Hal ini berguna untuk mengidentifikasi seseorang. Sistem integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh yang turunannya termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan satu-satunya lapisan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Epidermis adalah lapisan paling luar yang terdiri dari lapisan epitel gepeng. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk, keratinosit, dan sel melanosit yang tersusun atas 5 lapisan sel keratinosit, yaitu stratum corneum, stratum nodosum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Kita mulai dari stratum basal, yaitu lapisan paling bawah epidermis yang berbentuk kubus atau batang serta berbaris seperti pagar. Sel ini terus aktif mengadakan pembelahan atau mitosis ke arah atas untuk memperbaharui seluruh lapisan epidermis. Yang keempat, stratum spinosum, yaitu lapisan yang paling tebal, terdiri dari banyak lapisan sel berbentuk kubus dan poligonal, yaitu bentuknya berbeda-beda. Inti terdapat di tengah, dan sitoplasmanya berisi berkas-berkas yang terpaut pada desmosom. Kenapa lapisannya tebal ya? Lapisan ini untuk menahan gesekan dan tekanan dari luar, sehingga harus tebal dan terdapat di daerah tubuh yang banyak bersentuhan atau menahan beban dan tekanan, seperti tumit dan pangkal telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum, atau disebut juga lapisan keratohyalin, terdiri dari 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng, inti di tengah, dan sitoplasma berisi butiran-butiran kasar, yaitu butiran granula keratohyalin atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang kedua, stratum lucidium, terdiri dari beberapa lapisan sel yang sangat gepeng dan bening. Kenapa bentuknya gepeng ya? Teman-teman, jika kita perhatikan pada stratum basal, stratum granulosum sebelumnya masih terdapat inti sel, sedangkan stratum lucidium dan corneum inti selnya menghilang. Hal ini dikarenakan keberadaan lucidium yang sudah semakin jauh dari sumber nutrisi yang ada pada lapisan epidermis. Inti sel berfungsi untuk mengatur kehidupan di dalam sel. Tidak adanya sel berarti tidak adanya kehidupan dan aktivitas, di mana protoplasma lucidium telah berubah menjadi protein bening yang disebut siloiden. Tidak ada aktivitas, maka sel pun menjadi kempis dan gepeng. Terakhir, stratum corneum ialah lapisan sel mati, terdiri dari banyak lapisan sel tanduk atau keratinasi, gepeng, kering, dan tak berinti. Lapisan ini nantinya mengadakan pengelupasan. Nah, berarti stratum corneum yang mengelupas itu ternyata daki yang sering kita temukan pada saat mandi. Jadi, proses terjadinya epidermis mulai dari lapisan benih menjadi zat tanduk dan akhirnya mengelupas dengan sendirinya, memerlukan waktu 4-5 minggu. Yang kedua, lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen, yaitu protein penguat, serat retikular, yaitu serat protein yang berfungsi sebagai penyokong, dan serat elastis, yaitu protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Bahan utama inilah yang menyebabkan kulit dapat menahan tekanan dan benturan.
Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan papilaris, langsung berbatasan dengan stratum basal epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjol kulit. Struktur yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikular yang melekat pada tugas dari lapisan bawah epidermis. Pada perbatasan antara lapisan epidermis dan dermis, terdapat tonjolan-tonjolan kulit ke dalam kulit dermis yang disebut papila dermis. Yang terakhir, lapisan retikularis dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Terdapat banyak anyaman pada serat ini. Insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat, tetapi berupa celah. Maka, ketika kita terluka dan berdarah, itu berarti lukanya menembus sampai ke lapisan dermis. Yang terakhir, lapisan hipodermis adalah jaringan ikat di bawah kulit yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfa, serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sirkulasi kulit terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mekanisme vasodilatasi, merupakan pembesaran dari pembuluh darah dalam tubuh. Mekanisme pengeluaran keringat terjadi karena vasodilatasi pembuluh superficial. Keringat merupakan zat ekskresi dari kulit yang keluar dari pori-pori, diproduksi oleh kelenjar keringat. Keringat keluar karena adanya proses pelebaran pembuluh darah yang terdapat di bagian permukaan kulit, atau dikenal dengan vasodilatasi pembuluh superficial. Yang kedua, mekanisme vasokonstriksi, merupakan mengerutnya pembuluh darah dalam tubuh. Pembuluh darah dalam kulit mengerut, kulit menjadi pucat dan dingin, sehingga keringat hampir dihentikan dan hilangnya panas dibatasi. Dengan pengendalian ini, pelepasan panas ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pengaturan suhu pada kulit serta pelepasan panas ditentukan oleh aliran darah yang terdapat pada kulit. Di dalam kulit terdapat kelenjar-kelenjar. Yang pertama, kelenjar keringat. Kelenjar keringat terbagi dua bagian. Yang pertama, kelenjar keringat ekrin, yang berfungsi mengatur suhu tubuh tersebar luas di seluruh permukaan kulit. Namun, lokasi terbanyak kelenjar ekrin biasanya terdapat di sekitar wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Kelenjar ini menghasilkan keringat berupa air yang mengandung berbagai macam garam, makanya rasanya asin. Kandungannya ialah air, nutrien non-organik, elektrolit, sampah metabolisme seperti ureum berupa garam, kemudian kadar pH 4-6,8. Fungsinya ialah mengatur temperatur suhu, mengekskresikan air dan elektrolit, dan melindungi dari agen asing dengan cara mempersulit pelekatan agen asing dan menghasilkan dermisigen, yaitu sebuah peptida kecil dengan sifat antibiotik. Seberapa banyak keringat keluar ya? Keringat akan keluar dengan cara menguap, dan cairan atau air yang keluar sekitar 400 cc. Jika seorang bekerja di tempat tertutup dan orang tersebut aktif, jumlah akan lebih banyak dan ada penambahan 200 cc. Jadi total keseluruhan 600 cc. Selain mengeluarkan air dan panas, juga mengekspresikan garam, karbon dioksida, molekul organik, yaitu hasil pemecahan dari protein, yaitu amoniak dan urea. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin, berfungsi sebagai pemecah komponen organik dari keringat yang dihasilkan. Kelenjar ini akan menghasilkan bau tidak sedap yang disebabkan oleh bakteri. Banyak terdapat di sekitar ketiak dan selangkangan paha atau sekitar alat kelamin. Terdapat di aksila, payudara, dan pubis. Kelenjar keringat apokrin lebih efektif dan aktif pada masa pubertas dan maksimal. Kelenjar ini bekerja ketika ada sinyal dari sistem saraf dan hormon, sehingga sel-sel di mioepitel yang ada di keliling dari kelenjar akan berkontraksi dan menekan kelenjar keringat apokrin. Akibatnya, kelenjar keringat apokrin akan melepaskan sekretnya ke folikel rambut, lalu ke permukaan luar.
Yang kedua, kelenjar minyak merupakan kelenjar-kelenjar mikroskop atau sangat kecil penghasil minyak yang terletak di bawah kulit. Fungsi dari kelenjar minyak yang pertama, menghasilkan sebum atau minyak dan menjaga kelembaban permukaan kulit. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, mencegah infeksi dan jerawat. Kita masuk pada pelengkap kulit. Pelengkap kulit terdiri dari 1. Rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari lapisan epidermis atau lapisan luar. Mempunyai dua bagian. Yang pertama terletak di dalam, yang disebut akar rambut. Yang kedua, terletak di luar, yang disebut batang rambut. Fungsi dari rambut ini ialah 1. Melindungi kulit tubuh. Kedua, melindungi kepala dari benturan. Ketiga, melindungi bagian tubuh. Keempat, melindungi kulit dari panas, dingin, dan bisa menjaga suhu tubuh tetap stabil. Rambut ada di seluruh tubuh kecuali telapak tangan, kaki, dan mulut. Rambut terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan medula merupakan bagian tengah rambut, terdiri dari sel-sel yang mengalami keratinasi. Yang kedua, lapisan korteks merupakan bagian terbesar dari rambut, terdiri dari sel-sel berbentuk kuncing yang mengalami keratinisasi dan banyak mengandung pigmen. Yang ketiga, lapisan cuticula merupakan membran tipis terdiri dari sel-sel pipih atau gepeng yang mengalami keratinisasi transparan secara mikroskopis tersusun seperti genteng, terdiri dari 1-3 lapisan. Sel-sel sebagian mengalami keratinisasi. Kedua, kuku. Kuku merupakan lempengan zat tanduk dari epidermis yang terletak di dasar kuku dan terdiri dari sisik-sisik zat tanduk berbentuk poligonal yang tersusun rapat sekali seperti genteng atap. Tebal kuku kira-kira 0,5 cm. Bagian-bagian kuku. 1. Matriks kuku. 2. Dinding kuku. 3. Dasar kuku. 4. Akar kuku. 5. Lempeng kuku. 6. Lanula. 7. Eponychium. 8. Hyponychium. Fisiologi kulit. Fisiologi kulit terdiri dari 1. Fungsi regulation yang dilakukan dengan cara saraf mendeteksi suhu kulitmu, panas atau dingin, dan memberitahukan ke otak. Jika panas, otak akan merespon dengan memerintahkan pembuluh darah untuk melebar, sehingga panas dapat dilepaskan dari darah ke kulit. Sebaliknya, jika suhu tubuh dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga tidak ada panas yang dikeluarkan dan tubuh tetap dalam keadaan hangat. Yang kedua, fungsi proteksi. Kulit melindungi dari gesekan, panas, zat kimia yang berbahaya maupun invasi oleh mikroorganisme berbahaya bagi tubuh seperti kuman, virus, dan sebagainya. Yang ketiga, penerima rangsangan. Pada umumnya, manusia memiliki 5 juta folikel rambut ada pada setiap permukaan rambut, kecuali telapak tangan dan kaki. Sebanyak 90.000 sampai 150.000 folikel rambut terdapat di kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kerusakan fisik dan radiasi matahari. Berbeda dengan panas, saat suhu dingin, otot kecil yang ada pada kulit dan dinamakan arthrophyli menyebabkan rambut berdiri tegak. Ini dapat kamu lihat saat kamu kedinginan dan saat tubuh merinding. Rambut yang tegak ini bertujuan menangkap panas yang ada di dekat permukaan kulit. Itulah fungsi dari proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan. Semoga video ini bermanfaat.